Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. udah terlihat di monitor kalian ya? Apa? Sudah, Pak. Apa yang terlihat di monitor? Complex function. Ya, benar. Itu nanti bisa kalian download di apa itu? Di MyTS Classroom ya. Jadi ternyata materi ini tidak ada di Griffith sehingga saya carikan di tempat lain ya. Jadi intinya kita akan menggunakan fungsi kompleks ya. Atau lebih tepatnya sih penerapan fungsi kompleks di apa itu? Di listrik statis ya. Medan listrik statis gitu ya. Jadi kita tahu ya, misalkan Z itu bilangan kompleks gitu ya. Dan kompleks kan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian real sama bagian imajiner ya. Ya, dengan I itu adalah akar min 1. Biasanya I itu disebut apa itu? Imajiner. Ya, bilangan imajiner ya, benar. Itu bilangan imajiner. Oke. Nah, kemudian FZ. FZ itu disebut dengan nama fungsi kompleks ya. Z itu bilangan kompleks ya. Kalau FZ itu berarti fungsi kompleks. Ya, sama seperti bilangan kompleks. Bilangan kompleks kan terdiri dari bagian real sama bagian imajiner ya. Bagian realnya kalau bilangan kompleks ya, bagian realnya kita sebut X, bagian imajinernya kita sebut Y ya. Kalau fungsi kompleks itu bagian, sebentar saya tanya dulu ya. Di FISMA sudah mempelajari ini ya, bilangan kompleks ya. Fungsi kompleks ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, berarti sudah ngerti ya. Oke. Berarti oke lah, tidak apa-apa lah, saya review dikit ya. Berarti kalau gitu FZ berarti nanti ada U itu fungsi bukan fungsi sih. Bagian realnya ya. Jadi U itu adalah bagian real dari fungsi kompleks. V itu adalah bagian imajiner dari fungsi kompleks F begitu ya. Jadi nanti baik U maupun V itu dua-duanya adalah fungsi dari variabel X dan variabel Y begitu ya. Saya kira ini sudah dibahas ya di BUAS ya. Mari BUAS membahas ini ya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti enak ya. Saya tinggal mereview aja. Berarti kalian kan sudah kenal lah gitu ya. Jadi kalau gitu berarti U ini ya, U fungsi X dan Y begitu pula V itu juga fungsi X dan Y gitu ya. Nah, kemudian penggunaannya itu ini. Kalau F itu saya turunkan ya. Karena F itu fungsi X dan fungsi Y termasuk U dan V juga ya. Maka nanti kita menggunakan turunan ini kan. Turunan apa ini? Turunan parsial ya. Ini kan turunan parsial F terhadap X ya. Kalau F ini saya turunkan parsial terhadap X, maka nanti F aksen masih terhadap Z ya. Jadi kalau F aksen berarti turunan terhadap Z ya. Berarti Z-nya juga saya turunkan terhadap X ya. Gitu kan. Jadi itu yang apa itu disebut dengan nama apa? F aksen itu ya. Oke, kemudian berikutnya kalau ini yang bagian tadi kan turunan parsial terhadap X, berikutnya turunan parsial terhadap Y. Cuma di sini dikalikan dengan minus I ya. Ini ada maksudnya, kenapa kok dikalikan minus I? Sebetulnya nggak harus juga sih. Tapi ini dilangsung gitu ya. Dilangsung ini, dikalikan minus I ada maksudnya itu. Jadi sama kayak tadi ya, F aksen tapi apa? Do Z terhadap do Y kan gitu ya. Dikalikan minus I gitu ya. Dan itu disebut dengan ini loh. Oh ya, ada penjelasannya. Maaf tadi saya bingung. Apa sih F aksen? Ternyata F aksen itu ini loh. F aksen apa? Turunan total ya. Soalnya tegak ini. Tadi saya bingung apa sih F aksen itu. Dan F aksen ini turunan tegak ya. Turunan tegak terhadap ini apa itu? Do F do Z gitu ya. Nyata itu. Nah, terus kemudian ini apa ini sama dengan do U plus do Y, kayaknya ada yang nggak beres ini ya.
di persamaan ini. Sebentar, saya ini kan dulu ya. Ada yang nggak beres kayaknya ini. Ini tuh. Jadi bentar ya, kayaknya di 56 ini ada sesuatu yang perlu dicermati ini ya. Nanti aja sebentar. Pokok intinya dari persamaan 56 ini, baik persamaan 5 dan persamaan 6 itu ya ternyata itu sama dengan F aksen gitu mungkin maksudnya ya. Ya. Sehingga artinya kan sama ya. Antara yang 5 dan 6 karena sama-sama dengan F aksen gitu ya. Sehingga nanti dapatnya kan ini ya. Ini kan, ini sama ini kan. Jadi nanti gini berpikirnya nanti ini bagian real harus sama kan. Ini kan bagian realnya ya. Berarti bagian real dari F aksen itu harus sama ya antara yang persamaan 5 dan persamaan 6 begitu ya. Kemudian yang bagian imajiner ini kan ya. Yaitu apa? Kalau di persamaan 5 itu bagian imajinernya kan do V per do X. Sementara di persamaan 6 itu bagian imajinernya kan ini ya. Ada minusnya ini ya. Minus do U per do Y gitu ya. Sehingga nanti kesimpulannya jadi persamaan 7 ini ya. Jadi kalau disamakan antara bagian real dan bagian imajinernya, antara persamaan 5 dan persamaan 6 nanti menghasilkan persamaan 7 ya. Persamaan 7 ini loh ya. Jadi kesimpulannya ini di persamaan 7 itu ya, do U per do X sama dengan do V per do Y. Satu ya. Yang kedua adalah do U per do Y sama dengan minus ya. Do V do X gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian ini apa ini? Ini dikalikan ya. Jadi do U per do X ya. Berarti kan ini ya, do U per do X ini. Kita kalikan dengan ini. Apa ini? Do V per do X. Berarti yang ini ya. Yang ini ya. Berarti kan nanti kalau itu saya kalikan, ternyata hasilnya apa? Ya. Ternyata ini sama dengan negatifnya ini kan gitu ya. Kalau kita substitusikan gitu ya. Jadi nanti kesimpulannya itu ini. Do U per do X ya. Do V per do Y plus do U per do Y kali do V itu sama dengan apa itu? Sama dengan 0 gitu ya. Ya, sehingga nanti kalau kita nyatakan dengan ini apa namanya operator nabla ya namanya ya. Operator nabla U ya. Jadi untuk operator nabla U untuk kasus dua dimensi ya. Jadi anggap aja kalau U itu skalar ya. Anggap aja U itu skalar. Berarti kan nabla U itu berarti kan bermakna gradien ya. Kan gradien ya. Ya, jadi kan nanti kalau misalkan U itu skalar berarti kan nabla U berarti kan gradien. Berarti kan dia vektor ya. Jadi U-nya sih skalar tapi gradien U itu vektor ya. Ditulis begini ya. Ini maksudnya itu gini ya. Sekedar penjelasan aja. Ini kan penulisan vektor di matematika ya. Kadang di matematika itu menulis vektor itu dalam bentuk koordinat gitu ya. Kalau kita di fisika kan nggak gitu. Misalkan apa ya? Misalkan vektor A 2i plus 2j misalkan gitu ya. Kadang di matematika nulisnya nggak gitu. Jadi vektor A cuma dinyatakan dalam kurung 2,2 gitu ya. Jadi ini kayaknya sih notasi di matematika ya, pakai koordinat itu ya. Kalau kita kan biasanya pakai IJ gitu ya, pakai dalam bentuk vektor. Nah itu ya. Jadi terus berikutnya ini gradien U ya dot gradien V sama dengan 0. Dari mana? Dari persamaan 8 ya. Ini dari persamaan 8. Jadi ini kan vektor ya. Jadi vektor gradien U. Jadi sebetulnya makna dari persamaan 8 itu adalah vektor persamaan 8 ini loh maknanya kan gradien vektor U dot gradien vektor V sama dengan 0. Maksudnya itu ya. Dengan gradien itu ini, gradien P-nya nggak ditulis di sini ya, tapi kan kalian bisa tahu. Kalau gitu gradien P kan sama dengan ini kan. Dalam kurung ya kalau pakai notasi matematika. Do U do maaf kok do V ya. Do V do X, do V do Y ya. Kalau dalam notasi matematika itu.
Gitu ya. Nah, terus berikutnya kalau dilakukan penurunan lagi ya. Jadi turunan kedua. Kalau tadi kan turunan pertama ini ya. Kalau turunan kedua, jadi apa? U do X itu ini kan ya. Saya turunkan terhadap X lagi ya. Berarti sama artinya dengan ini saya turunkan X gitu ya. Jadi kalau ini saya turunkan terhadap X lagi, berarti kan sama dengan ini saya turunkan terhadap X. Jadi jawabannya kan ini ya, ini kan. Ini kan jawabannya. Begitu pula yang satunya lagi ya, ini ya. Kalau saya turunkan terhadap Y, berarti kan jadi turunan kedua ini ya. Artinya apa? Ini saya turunkan terhadap Y ini kan. Minus tapi ya. Nah ini kan, jadi ini nanti. Gitu ya. Nah, kalau kalian cermati kan sama ini ya. Ini loh. Antara ini dan ini, oh bukan sama ya, tapi negatifnya ya, maaf ya. Ini kan do kuadrat V, do X, do Y. Cuma ini negatifnya kan itu ya. Negatifnya ya. Jadi artinya kan kalau ini saya tambahkan dengan ini kan 0 gitu ya. Soalnya ini positif, ini negatif. Berarti kalau gitu apa? Ini saya tambahkan ini pasti 0. Nah, ini kan tidak lain apa? Laplasian kan ini ya. Laplasian kan ini. Cuma Laplasian 2 dimensi ini ya. Nah, ini sama dengan 0. Ya ini artinya penerapan ya. Penerapan apa ini? Penerapan metode fungsi kompleks ya di dalam apa ini? Listrik magnet ya. Lebih tepatnya dalam elektrostatis ya. Jadi ternyata menghasilkan Laplasian. Ya. Yaitu apa? Kalau tidak ada muatan listrik di dalam ruang tersebut ya, kan 0 gitu ya. Ya itu. Jadi ya, itu penerapannya di situ. Kemudian dari situ ya, kan maknanya tadi itu kan ini. Sebentar. Kalau ini loh. Kalau yang tadi itu kan kita menggunakan V ini ya. Ya, menggunakan V. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi ini dikatakan different way. Maksudnya itu dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama untuk variabel satunya. Variabel pasangannya. Kalau yang tadi kan yang kita kerjakan pada variabel U tadi ya. Sekarang dibalik ya. Tidak pada variabel U tapi variabel V. Hasilnya juga sama ini. Maksudnya itu gitu ya. Different way. Lah ini kan. Kalau ini tadi kan hasil untuk variabel ini loh. Kalau kalian cermati sama 12 ini ya. Ini kan untuk variabel U ya. Maaf bukan variabel ya. Maaf salah. Fungsi, maaf ya. Fungsi U ya. Ini adalah untuk fungsi V ya. Bentar saya tanya dulu. Fungsi U itu apa? Fungsi V itu apa? Harus tahu dulu kan. Fungsi U itu apa? Fungsi V itu apa? Kalau U itu komponen realnya, kalau V itu komponen imajiner. Ya benar sekali. Jadi U itu adalah fungsi realnya dari fungsi kompleks F kan itu ya. Kalau V itu fungsi imajiner atau bagian imajiner dari fungsi F gitu ya. Kalau saya balik gimana? Bisa nggak? Saya balik. Jadi misalkan V-nya saya jadikan bagian realnya. U-nya saya jadikan bagian imajinernya. Bisa nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Boleh. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, harus gitu ya. Oke. Sebetulnya nggak masalah kok. Diputar-putar nggak masalah. Itu kan cuma masalah pemberian nama ya. Jadi, maaf, bukan begitu. Maksud saya gini. Pada dasarnya boleh dibolak-balik. Kan? Boleh dibolak-balik. Jadi bisa jadi secara apa ya? Secara matematik ya. Saya katakan secara matematik ya. Secara matematika boleh kita bolak-balik ya. Jadi dengan fungsi yang sama ya. Pada dasarnya boleh. Jadi tadi kan kita berangkatnya kan dari U ya. U sebagai bagian real dari fungsi F, sementara V bagian imajiner. Bisa juga dibalik ya. Tanpa mengubah hasil gitu ya. Secara matematika loh ya. Matematika tidak masalah. Tapi secara fisika ya harus kita perhatikan ya. Nanti keduanya menyatakan hal berbeda gitu ya. Tapi secara matematika nggak masalah. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini kan yang kita pelajari ya, bahwa medan listrik itu adalah negatif gradian V kan gitu ya. Ya, lalu ini kan. Nah, ini artinya apa ini?
divergensi E sama dengan 0 itu artinya apa ini? Divergensi E sama dengan 0 artinya apa ini? Konservatif. Bukan konservatif. Kalau konservatif itu kel ya, kel E sama dengan 0 itu konservatif. Apa ya? Ini loh ada di atasnya dulu. Ini loh. Coba kalian baca apa ini? Ini loh. Ini apa ini? Daerah bebas muatan. Ya, berarti muatannya 0. 0. Gauss law kan, hukum Gauss kan ini ya. Jadi tidak ada muatan ya. Oke, gitu ya. Terus kemudian 15, 16 ya di substitusi ya. Nanti kan jadi persamaan Laplace. Ya, itu kan kita sudah tahu ya. Biasanya persamaan Laplace tadi. Jadi persamaan Laplace itu artinya di daerah situ tidak ada muatan, tidak ada muatan ya. Tidak ada muatan lah gitu ya. Bebas muatan ya. Nah itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Itu teorinya ya. Berikutnya contoh-contoh ini. Nah, ini sudah masuk contoh ini. Sampai teorinya ada pertanyaan barangkali. Nggak ada ya. Nah, pokoknya intinya prinsipnya gitu loh. Ini kan U, X, Y sama dengan konstan ya. Lalu ada lagi apa? V, X, Y konstan. Jadi ada dua fungsi gitu loh. Fungsi U dan fungsi V ya. Kalau tadi kan kita berangkatnya U sebagai fungsi bagian dari fungsi F yang real, P adalah bagian dari fungsi F yang imajiner ya. Tapi secara matematika boleh ditukar ya. Secara matematika boleh ditukar. Ya, jadi berikutnya adalah ini ya, contoh-contohnya. Ini tadi kita berangkatnya ini kan tadi ya, berangkatnya ya. Oke, untuk contoh pertama misalkan contoh yang sederhana gitu ya. Yaitu ini. FZ sama dengan Z. Biasanya ini fungsi apa ini namanya? Kalau di matematika itu istilahnya fungsi apa ini? FZ sama dengan Z itu biasanya fungsi apa itu? Istilah di matematika itu apa? FZ sama dengan Z. Linier. Fungsi linier ya. Oke ya benar fungsi linier ya. Atau kalau istilah matematika apa? Fungsi identitas ya. Jadi sama dengan dirinya sendiri gitu loh. Ini kan FZ menjadi Z sendiri kan ya. Fungsi identitas biasanya. Tapi ya linier benar. Kalau di grafik kan linier ya, berupa garis lurus gitu ya. Ya. Oke. Jadi kalau ini saya masukkan berarti kan isinya Z kan ya. Jadi Z menjadi Z. Sementara kalian tahu Z itu kan apa? Z itu kan tadi ya. Apa tadi? Z tadi itu ini ya. Z itu kan ini ya. Z itu kan ini ya, yaitu apa? X. X plus Y kan itu ya. Ya, gitu kan. X kan plus Y. Jadi nanti jawabannya nanti ini. Mana ya? Nah, jawabannya ini nanti. Ya, jadi X nanti ya menjadi U katakanlah gitu ya. Kita sepakat aja deh bahwa U itu bagian real, V bagian imajiner gitu ya. Nggak usah dibolak-balik ya, nanti tambah pusing nanti ya. Just gitu aja, sepakat gitu aja ya. Jadi kalau fungsinya seperti ini, fungsi identitas seperti ini, berarti kan kalau gitu berarti U-nya itu X, V-nya berarti Y kan itu ya. Gitu ya. Nah itu. Nah ini kalau kita gambarkan itu antara fungsi U dan fungsi V itu bagaimana ya? Kalau saya gambarkan gitu ya. U sama dengan X. Berarti fungsinya gimana ini? Maksudnya itu gini loh. Dari kalian nggak bingung. Berarti kan bergantung sama X ya. X sama Y ya. Pertanyaan saya itu gini loh. Antara X dan Y itu bagaimana ya? Ya, antara X dan Y itu yang kalian tahu itu bagaimana? Atau gini aja, antara sumbu X dan sumbu Y gitu aja ya. Itu yang kalian amati itu bagaimana? Antara sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y itu bagaimana? Sifat-sifatnya gitu loh.
Maksud saya gini loh, sumbu E dan sumbu Y itu sudutnya berapa? Maksud saya gitu loh. Mungkin kalian lurus, Pak. Nah, itu maksud saya mau nanya gitu, konkretnya gitu ya. Cuma kalian agak terlalu abstrak ya pertanyaan saya. Jadi itu. Jadi maksud saya antara sumbu E dan sumbu Y adalah 90 derajat atau tegak lurus. Tegak lurus gitu ya. Maksudnya itu gitu. Jadi maksudnya itu gini, antara U dan V ya, itu mereka istilahnya bukan tegak lurus ya, istilahnya itu kalau fungsi itu namanya ortogonal ya. Karena fungsi kan, namanya kan ortogonal ya, jadi bukan tegak lurus. Jadi fungsi U dan fungsi V itu ortogonal gitu. Kalau vektor kan tegak lurus ya. Maksudnya gitu ya. Oke, itu contoh yang sederhana ya. Kemudian kalau contoh yang lain, ini. Contoh yang kedua. Jadi Z kuadrat ya, fungsi kuadrat ya. Fungsi Z kuadrat berarti kan ini saya kuadratkan. Nanti kalau saya kuadratkan ini ya. Ini udah tahu kan kalian ya? Kuadrat dari bilangan kompleks ya. Nanti bagian realnya apa ini? Bagian realnya ini ya. Ini kan X kuadrat dikurangi Y kuadrat kan ya. Bagian imajinernya kan ini. 2XC ya. Nah ini kan. Jadi ini sebagai fungsi U-nya, ini sebagai fungsi P-nya gitu ya. Nah, ini kita mau gambar gitu ceritanya itu ya. Kalau kita gambarkan tadi kan ngomongnya kan ini ya. Konstan ini ya. U konstan, P konstan. Jadi ini konstanta 1, konstanta 2 lah gitu maksudnya gitu ya. Jadi dianggap aja ini apa ya? Nah, ini A lah gitu ya. Jadi ini konstanta 1 A gitu ya. Ini konstanta 2 B gitu ya. Nah, ini kita mau gambar ini. Kayak apa gambar dari fungsi U dan gambar dari fungsi V gitu ya. Coba kita lihat dulu misalkan yang ini ya. Yang fungsi U ya. Ya, fungsi U. Ini kan? Ya, U sama dengan A ya, konstanta ya. U sama dengan A, konstanta ini tadi deh ya. Mana sih? Ini ya. UX konstanta 1, PX konstanta 2 gitu ya. Nah, ini nanti jadinya ya ini. A gitu ya. Kan U ya, berarti kan bisa saya tulis gini nanti ya. X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan A. Atau Y sama dengan apa nanti? Y sama dengan apa? Berarti kan Y sama dengan ini kan? X kuadrat dikurangi A ya. Di akar kan gitu ya. Karena akar kan ada dua jawaban ya. Bisa plus, bisa minus gitu ya. Nah, ini untuk yang fungsi U. Yang untuk fungsi V, ini 2XY sama dengan B kan ya. Nanti gitu. Maka kalau itu apa? Y sama dengan apa? B per 2X. Nah, ini untuk yang B-nya. Jadi kalau itu saya gambar, nanti gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini sebetulnya fungsi apa ini? Y sama dengan P per 2X itu fungsi apa ini? Ada yang tahu ini? Ini fungsi apa ini? Atau gini aja lah. Y sama dengan 1/X itu fungsi apa? Y sama dengan 1/X itu fungsi apa? Y sama dengan 1/X. Itu kalau digambar berbentuk apa itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kalian pernah dengar hiperbola ya? Oh, pernah, Pak. Hiperbola ya, ini itu namanya hiperbola. Jadi ini berupa hiperbola. Ya, jadi hiperbola. Hiperbola itu apa sih? Ini loh, hiperbola itu ini ya. Ini loh, ini hiperbola ini ya. Ya, jadi gini loh. Misalkan aja yang paling sederhana ya. Misalkan kalian saya minta membuat grafik Y sama dengan 1/X. Itu grafiknya kira-kira bentuknya apa itu? Y sama dengan 1/X. Apakah kira-kira grafiknya pernah menyentuh sumbu X? Pernah menyentuh sumbu X, pernah menyentuh sumbu Y? Tidak, Pak. Tidak kan ya, menyentuh tapi mendekati gitu ya. Itu cirinya hiperbola itu gitu. Jadi hiperbola itu sebuah bentuk istilahnya apa tuh, irisan kerucut ya. Irisan kerucut gitu ya, yang dia itu punya namanya itu apa namanya itu, garis direktris ya, tapi tidak pernah ininya.
tidak pernah menyentuhnya ya, tapi mendekatinya gitu. Kalau Y sama dengan seper X berarti itu kan sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Kayak ini loh. Ini kan garis direktrisnya kan ini, garis arahnya itu ini loh. Ini loh yang apa itu? Ini sama ini gitu ya. Coba kalian lihat kan nggak pernah disentuh sama ini loh. Kan ada banyak hiperbola ini ya. Tergantung nilai A-nya ya. Kok tergantung nilai A-nya? Tergantung nilai B-nya, maaf saya. Kan B-nya ini ya. Tergantung itu. Oh, maaf, hiperbolanya yang mana ya? Sebentar, kayaknya saya ada yang salah. Maaf, saya salah. Ini loh, hiperbolanya itu ini loh. Maaf, ini loh. Ini ya. Ini hiperbolanya ini ya. Jadi hiperbolanya yang ini loh. Yang garis putus-putus ini ya. Ini untuk B1 ya. Ini untuk B sama dengan 1. Ini untuk apa ini? B sama dengan anak panah di monitor terlihat ya, anak panah di kursor saya ada dilihat. Di monitor kalian kelihatan nggak anak panah? Iya, Pak. Ya ini kan. Kelihatan, Pak. Katanya. Ini adalah untuk B sama dengan 2. Ini untuk B sama dengan 3 ya. B sama dengan 4, 5, 6. Itu kalau positif ya, kalau negatif ya ini. Ya, itu negatif ini ya. Ini maaf. Yang kiri atas itu, ya, Pak. maaf saya salah. Jadi ini maksud saya gini. Ya salah. Ini loh. Ya ini nih. Nih, bisa ini ya. Ini loh. Ini B-1 maaf saya salah. Ini B-1 ya. Ini B-2. Jadi gini maksud saya. Ini satu rangkaian ya. Jadi gini loh ceritanya. Mungkin sebagai gambarannya. Ini misalnya dari sini ya. Dari sini dia X-nya turun ya. X-nya turun, Y-nya naik kan itu ya. Terus. Sampai nanti mencapai tak hingga itu ya. Ya tak hingga sampai sana. Nanti tembusnya ke sini nanti. Nah, gini nih. Sini nanti. Habis itu ke sini ya. Habis itu sampai sini kan. Sampai sana nanti tembusnya ke sini nanti. Nah, mana nanti? Oh, maaf saya salah ya. Gini. Maaf saya ulangi ya. Katakanlah start dari sini ya. Grafiknya yang garis putus-putus ya, maaf. Jadi gini. Sampai sini ya. Sampai Y tak hingga kan. Y tak hingga positif nanti muncul di tak hingga negatif sini nanti. Nah, sini nanti ya, sini. Kan nanti jadi apa? X tak hingga negatif ya. X tak hingga negatif nanti masuk ke sini. X tak hingga positif nanti. Nah, nanti gini. Nah, sini nanti ke sini lagi, nanti balik lagi ya. Balik lagi ke sini. Pokoknya itu loh. Jadi ini satu kurva ya. Jadi yang di apa itu? Yang di kuadran 1 dan di kuadran 4. Berapa? 3 ya. Jadi kuadran 1 itu satu kurva dengan kuadran ini. Dengan kuadran 3 ya. Jadi kuadran 1, kuadran 3. Jadi misalkan ini B sama dengan 1 itu satu rangkaian dengan yang di sini. B sama dengan 2 misalkan ini ya. Itu satu rangkaian dengan yang ini ya. Nah, jadi ya. Yang negatif yang ini, yang negatif berarti yang ini, yang di mana ini? Yang ini. Jadi yang di kuadran ini, maaf, di kuadran 2 ini ya. Yang di kuadran 2 ini tersambung dengan yang di kuadran ini, 4 ini ya. Jadi gini nanti. Nah, begini sampai Y tak hingga kan. Y tak hingga positif nanti jadi ini. Y tak hingga negatif masuk sini nanti jadi apa? X tak hingga positif nanti jadi ini. X tak hingga negatif ini nanti. Ya gitu ya. Jadi satu rangkaian. Jadi antara kuadran 1 satu rangkaian dengan kuadran 3, yang kuadran 2 satu rangkaian dengan yang kuadran 4. Untuk ininya ya. Untuk yang apa sih? Hiperbolanya ya. Hiperbola yang ini. Ya. Terus kemudian untuk yang A ya. Ya. Untuk yang A yang ini ya. Kok yang maaf. Untuk yang fungsi U ya. Yang fungsi U itu yang ini, yang garis apa ini? Solid line ya. Apa itu garis solid line apa? Garis yang nggak terputus ya. Ini kan ini untuk A1. Min ya, maaf ini. Min ya ini ya. A1 yang ini. Ini yang A1 ini ya. A sama dengan 1, A sama dengan 2, A sama dengan 3, A sama dengan 4. Yang ini pasangannya di sini ya. Satu garis ya. Nah, ini sama ini sampai sini ya, ini. Ini juga gitu ya. Ini untuk yang fungsi U. Kok tadi yang fungsi V ya? Apa bentuknya? Ya hiperbola juga ya. Jadi baik apa itu? Baik U maupun V ya. Apa itu dua-duanya itu hiperbola.
Ya, bentuknya hiperbola. Cuma bedanya kalau apa sih? Yang hiperbola V itu kan garis batasnya itu kan sumbu X dan sumbu Y ya, untuk yang ini loh. Tapi kalau yang ini enggak diagonal ini ya. Diagonal ini loh, garis diagonal ini ya. Ini kan diagonal positif, ini diagonal negatif ini ya. Nah, itu. Terus sama kayak tadi ya, ada yang masuk ya. Sama kayak tadi. Kalau tadi di kasus 1 kan antara U dan V kan tegak lurus tadi kan tadi loh. Ini kan ya. Ini kan tegak lurus. Ya. Antara X dan Y kan tegak lurus ya. Begitu pula ini, coba kalian cermati, tegak lurus enggak antara fungsi garis putus-putus sama fungsi garis apa ini? Garis solid ini. Tegak lurus enggak? Tegak lurus ya. Jawabannya tegak lurus ya. Jawabannya tegak lurus kan. Harus itu ya. Kalau nggak tegak lurus nanti sifat-sifatnya, sifat fisikanya nanti bisa salah ya. Jadi yang jelas antara fungsi U dan fungsi V itu keduanya kalau digambar grafiknya itu ini ya, tegak lurus gitu loh. Ortogonal lah istilahnya ya. Coba perhatikan ya. Semuanya tegak lurus semua, 90 maksudnya itu. Tegak lurus antara apa itu? Antara garis putus-putus sama garis yang ini ya. Sama garis yang solid ini ya. Nah itu. Itu ya. Terus kemudian ada contoh lagi nih. Saya lanjutkan aja deh. Yang berikutnya contoh yang ketiga ini yaitu akar ya. Jadi fungsi akar. Jadi akar dari X itu ya. Itu nanti jadi ini ya. Jadi istilahnya dibalik lah. Dibalik ya. Jadi akar kan kebalikan dari kuadrat. Makanya di sini dibuat perumusan kayak gini ya. Jadi pembalikan gitu ya. Ini kan kuadratnya ini kan. Jadi ini kan sama artinya ini dikuadratkan nanti jadinya ini kan kayak gini ya. Jadi ini tekniknya gini lah. Teknik untuk mencarinya gitu ya. Dilakukan operasi inverse gitu ya. Sehingga nanti kesimpulannya kan kita mau nyari ini kan, U-nya apa, V-nya apa, kan nanti jadi gini ya. Jadi sistem persamaan ini kan, sistem dua persamaan ini kan ya. Nah, nanti dari situ nanti kita akan dapatkan ini. Oke, nanti jawabannya itu ada di sini nanti. Ini adalah fungsi ini ya. Nah, nanti ini. Jadi ini prosesnya agak panjang ini ya. Karena akar ya, akar itu kan agak ini tidak semudah mengkuadratkan ya. Jadi ini agak panjang ini. Pokoknya intinya ini prinsipnya ini adalah mencari fungsi U itu apa, fungsi V itu apa ya. Ya, fungsi U, mana tadi fungsi U-nya. Nah ini loh. Sehingga nanti didapatkan ini sebagai apa ini? Ini sebagai fungsi U, ini sebagai fungsi V ya. Agak panjang ini prosesnya kayak gini nih. Pakai metode ini kan, metode operasi bilangan kompleks ini ya. Sebetulnya sih kalau dibilang rumit ya enggak, pokoknya harus cermat aja ya. Dicermati aja, kalian cermati aja. Menggunakan prinsip-prinsip operasi bilangan kompleks ini ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu ini. Ini adalah bentuk fungsi U-nya, ini kan ya. Yang harus sama dengan konstanta 1 ya. Ini adalah fungsi V-nya yang harus merupakan konstanta 2 gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian kalau digambarkan ya, nah ini nanti gambarnya seperti ini ya. Kalau dinyatakan ini loh. Ini kan fungsi apa itu, fungsi U dan fungsi V-nya nanti ini. Ya. Jadi ini loh. Ini fungsi apa ini? Ini adalah fungsi U-nya ya. Fungsi U, ini kan. Pokoknya yang garis apa ya? Garis solid ya. Garis solid itu fungsi U, yang putus-putus fungsi V ya. Nah, ini kan ya. Bagaimana antara fungsi U dan fungsi V? Tegak lurus nggak mereka saat berpotongan ya? Tegak lurus ya? Harus tegak lurus. Ya, jadi ini untuk A sama dengan 1, A sama dengan 2, A sama dengan 3. Kalau 0 garis ini ya, berupa garis ya. Berupa garis ini, sampai sini kan ya.
Begitu pula B ya, kalau 0 B-nya juga garis. Ini B-nya 0 gitu ya. Ini B1, B2, B3 itu. Nah, itu ya, prinsipnya itu adalah sifat dari dua bilangan kompleks tersebut ya. Terus masih ada lagi ya, contoh 4 ya. Nah, kalau contoh 4 lebih ini ya, lebih ke sistem yang lebih fisika ya. Jadi prinsipnya itu gini loh. Apa sih makna dari U dan V itu ya? Itu yang perlu saya jelaskan itu. Makna fisikanya ya. Tadi kan matematikanya itu gini. Makna fisikanya itu kok sampai sini. Makna fisikanya itu nah di sini ya. Nah ini misalkan ini ya untuk menjelaskan makna fisikanya ya, ini loh. Ini kan Laplacian V sama dengan 0 gitu ya. Laplacian V sama dengan 0. Oke ya. Iya, Laplacian V sama dengan 0. Itu kan bisa saya lihat kayak gini ya, ini loh. Ini kan Laplacian V kecil itu sama dengan 0. Jadi kesimpulannya apa? Antara ini sama ini. Ini kan murni matematika ya. Laplacian V sama dengan 0. Dengan V ini adalah tadi apa itu? Bagian imajiner dari fungsi kompleks ya. Nah, kalau ini sudah punya makna fisika ya, V itu apa? Potensial listrik kan ya. Elektrik potensial kan itu. Ya, berarti artinya apa? Artinya bagian imajiner ini dari fungsi kompleks itu menyatakan potensial listrik. Gitu ya. Menyatakan apa? Potensial listrik. Nah, sekarang kalau begitu berarti bagian realnya menyatakan apa? Ya. Bagian realnya nanti menyatakan apa? Nah, itu bisa dilihat dari ini kan gitu ya. Ini loh. Ya. E sama dengan negatif gradien V ya. E sama dengan negatif gradien V. Coba kita lihat. E sama dengan negatif gradien E. Mana? Negatif gradien V. Nggak kelihatan di sini ya, negatif gradien V. E sama dengan negatif. Mana tadi ya? Ya ini kan E sama dengan negatif gradien V. Coba gradien U atau gradien V. Nah ini ya. Ini ya. Gradien U. Coba ini loh. Atau ini aja deh. Coba kalian cermati ya. Ini loh. Gradien E sama gradien V. Jawabannya apa? 0 ya. 0 ya. Kesimpulannya apa? Kalau apa itu? Dua vektor perkalian titiknya 0 itu kesimpulannya apa itu? Dua vektor perkalian titiknya 0 itu kesimpulannya apa? Tegak lurus, Pak. Tegak lurus. Ya, tegak lurus kan gitu ya. Jadi vektornya tegak lurus gitu ya. Ya, jadi maksudnya itu ini. Jadi intinya gini lah. Kalau kan ada tadi gini loh. Tadi kan ada dua fungsi ya, fungsi U sama fungsi V gitu ya. Mana? Ini loh. Ya. Tadi kan saya katakan kalau V ini menyatakan potensial listrik ya. Istilahnya itu apa? Istilahnya itu garis ekipotensial ya. Jadi ini menyatakan apa? Garis ekipotensial ya. Maksudnya itu apa? Garis-garis yang potensialnya sama. Ya, garis-garis yang potensialnya sama. Jadi gini aja deh. Saya kasih contoh ya. Misalkan kalian tahu muatan titik ya.
ada muatan titik, saya taruh di pusat koordinat ya. Katakanlah muatan plus, saya taruh di pusat koordinat. Kira-kira titik-titik yang potensial listriknya sama ya. Itu kalau saya gambar semua itu nanti bentuknya berupa apa? Titik yang potensialnya sama ya. Misalkan potensialnya 1 volt misalkan ya. Terhadap Q misalkan Q-nya berapa? Sekian mikrokolom ya. Berarti kan pada jarak sekian itu ya. Itu kalau titik-titik yang punya potensial listrik sama kalau saya hubungkan itu nanti bentuknya apa? Kalau dia muatan titik. Ada yang bisa jawab? Muatan titik ya. Kalau ada titik di dalam ruang tersebut yang potensial listriknya sama ya. Itu nanti kalau saya kumpulkan titik-titik tersebut nanti semua titik itu nanti membentuk apa itu? Bola, Pak. Bola, bener kan? Bola kan? Kalau 2 dimensi, maaf, kok 3 dimensi ya? Kalau 2 dimensi? Lingkaran kan? Yaitu. Jadi lingkaran itu namanya ekipotensial. Jadi titik-titik yang punya potensial sama, kalau saya gambarkan nanti dia akan berbentuk lingkaran ya. Itu kalau satu muatan titik ya. Itu aja yang sederhana itu ya. Jadi gitu. Ya. Nah, terus yang U yang tegak lurus, nah itu menyatakan ini garis ya. Garis apa itu? Garis medan listriknya ya, atau flux listriknya lah gitu ya. Medan listrik lah lebih tepatnya gitu. Jadi saya mau menjelaskan gini loh. Maksud saya itu gini. Nah, kayak ini loh. Jadi kalau misalkan yang putus-putus ini ya, itu menyatakan potensial listrik ya. Menyatakan apa? Daerah yang ekipotensial listrik ya. Jadi misalkan ini katakanlah ini ya. Di sini misalkan potensial listriknya -1 volt gitu loh. Jadi ini ya. Jadi potensial listriknya -1 volt. Misalkan ini apa? -2 volt gitu ya. Ini potensial listriknya -3 volt, ini -4 volt, -5 volt sampai nyambung sini kan ya. Ya, yang sini apa? 1 volt ya, ini 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt sampai 6 volt gitu ya. Ya, itu kan, itu namanya ekipotensial ya. Jadi titik yang potensialnya sama membentuk di sini apa? Membentuk apa? Hiperbola ya. Itu hiperbola kan ini. Nah, yang ini, yang garis tebel ini ya. Garis tebel ini nanti menggambarkan apa? Ininya. Medan listriknya ya. Garis medan listriknya. Ya. Jadi garis medan listriknya itu ini ya. Arahnya bagaimana? Ya bisa 2 kemungkinan ya. Bisa arahnya ke arah sana atau bisa juga arah sini kan ya. Ya, kalau masalah arah ya, arahnya kan bisa 2 kemungkinan, soalnya berupa ini kan. Berupa kurva ya. Nah, ini. Jadi menyatakan garis medan listriknya. Nah, itu ya. Atau sebaliknya ya. Bisa juga ditukar kan tadi kan bisa juga ditukar. Jadi kalau misalkan yang ini menyatakan ekipotensial listriknya ya, misalkan di sini berapa ini? -1 volt, -2 volt, maka yang putus-putus nanti akan menyatakan ini garis ininya, garis medan listriknya. Nah, ini yang ini arahnya juga tadi bisa 2 kemungkinan. Bisa arah medan listriknya ke sana atau bisa juga ke sini gitu ya. Jadi bisa ditukar ya. Antara apa itu? Garis medan listrik sama garis ekipotensial ya. Jadi yang satu jadi gini loh maksudnya itu. Kalau U menyatakan garis medan listrik, maka V menyatakan garis ekipotensial atau sebaliknya ya. Jadi kalau V menyatakan garis medan listrik, maka U-nya menyatakan garis ekipotensial. Jadi sebetulnya yang dilukiskan atau yang digambarkan oleh metode bilangan kompleks ya 2 hal itu ya. Garis medan listrik sama garis ekipotensial antara U dan V begitu. Itu adalah salah satu penggunaan bilangan kompleks, fungsi kompleks ya dalam apa itu? Dalam kelistrikan ya, medan listrik. Tapi ya tentu saja pemakaiannya terbatas ya untuk hal-hal yang khusus ya, yang ada fungsi kompleksnya ya. Kalau dalam prakteknya ya metode ini ya nggak seluas pemakaiannya yang metode yang saya bahas sebelumnya, yaitu yang paling banyak itu ya metode iterasi itu ya.
metode iterasi atau metode pemetaan itu yang paling luas ya. Kalau kayak metode bayangan, termasuk metode ini itu hanya untuk berlaku untuk kasus-kasus yang khusus ya, kasus-kasus khusus saja ya. Kalau metode pemetaan berkaitan dengan kesimetrian ya, baik kesimetrian kartesian maupun bola ya. Kalau ini juga berkaitan dengan ada nggak fungsi kompleknya kan gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak bisa dikerjakan ya. Jadi pemakaiannya hanya untuk hal-hal yang khusus gitu aja. Ya ini ya, mungkin yang terakhir tadi ya, itu ya makna fisikanya itu ya. Jadi makna fisika dari U dan V itu. Terus apa ini? Nah ini contoh yang keempat ya, terakhir ini ya. Yang keempat atau yang terakhir itu ini. Nah, kalau misalkan kayak gini ya, Z F plus EF. Oh, berarti ini dibalik ya. Biasanya kan F fungsi Z ya. Ini dibalik ini. Z fungsi F ini ya. F-nya nggak bisa disatukan lagi ya. Yang satu F, yang satu E pangkat F. Nah, inilah ini kalau dalam sistem yang real itu kan kadang rumit di matematikanya ya. Kok tadi kan matematikanya sederhana ya. Ya, jadi ini ya, ini kan. Ya. Jadi harus kita upayakan ya, supaya nanti berbentuk ini kan, Z, X plus Y, dan F. Ya ini, sehingga nanti menggunakan ini, istilahnya itu apa ini? Turunan implisit ya, diferensial implisit. Ya, pakai diferensial implisit aja. Nah, ini kan daerah ekipotensial ini ya. Ya, pakai turunan implisit soalnya kan tidak bisa disatukan F-nya itu ya. Yang satu F pangkat 1, yang satunya eksponensial ya. Tidak bisa disatukan. Hingga pakai turunan implisit. Oke lah, itu masalah matematika ya. Masalah matematika. Kira-kira nanti gambarannya seperti ini ya. Ya sama kayak tadi. Di sini yang putus-putus ya. Putus-putus ini kan ya. Itu menyatakan fungsi apa itu? Fungsi V ya. Yang tebel ini kan, yang solid ini menyatakan fungsi U gitu ya. Secara apa itu? Secara matematika begitu, tapi secara fisika kan kalau fungsi yang ini menyatakan garis medan listrik, yang putus-putus menyatakan garis ekipotensial begitu ya. Ya, jadi di sini lebih banyak di persoalan matematikanya ini ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan barangkali? Masih jam 12 ya. Ada pertanyaan barangkali? Untuk yang bab ini apa nanti dimasukkan juga ke ETS, Pak? Iya, tapi saya pakai fungsi yang sederhana, bukan fungsinya kayak gini ya. Oh, Ya, kan waktunya terbatas ya. Sederhana. Ya kayak gini lah, misalkan fungsi linier itu ya. Fungsi kuadrat lah gitu ya. Fungsi seper aja sudah, fungsi akar aja sudah panjang ini ya. Fungsi akar kan ini loh. Ini lah fungsi akar kan ini ya. Ini kan fungsi akar ya. Fungsi akar. Mana fungsi akar? Itu 3 tadi ya, fungsi akar ya. Fungsi akar ini, akar pangkat 2 nih. Ya, pokoknya nanti soalnya saya buat sesuai waktu lah. Sesuai alokasi waktunya ya. Mana di fungsi akar? Ini kan, fungsi akar kan ini ya. Akar pangkat 2. Ada pertanyaan lagi? Enggak ya. Sebetulnya iya kayaknya metode bilangan kompleks pun di bukunya RIS kayaknya juga enggak dibahas ya. Yang bahas itu sebenarnya di bukunya Pak Zaki sebetulnya. Semua materi yang saya tulis itu sebetulnya ngacunya ke bukunya Pak Zaki. Cuma sayangnya saya lupa naruh bukunya ya. Kalaupun ketemu pun juga ada masalah. Kalau kuliahnya online ya agak susah ya. Soalnya kan berupa buku asli, bukan PDF ya. Maaf, bukan e-book ya.
Jadi harus dipoto-foto gitu ya, atau di scan gitu ya, gitu sih. Tapi sekali lagi sebetulnya metode yang banyak digunakan di dalam praktek ya, dalam aplikasi ya tadi metode iterasi yang saya bahas sebelumnya dulu, iterasi atau metode pemetaan itu ya, karena itu berlaku umum ya. Metode apa saja bisa dipecahkan dengan cara itu. Ya, makanya banyak digunakan di keteknikan itu ya. Baik itu di gelombang elektromagnetik ya untuk komunikasi maupun untuk sistem tenaga listrik ya, di kelistrikan ya, terutama untuk transmisi daya listrik gitu ya. Itu sih sebenarnya kalau yang banyak digunakan itu ya. Kalau metode-metode yang saya bahas pemetaan selama ini kan ya dijelaskan di perkuliahan ya supaya ngerti konsepnya ya. Tapi di aplikasi yang paling banyak yaitu metode iterasi begitu. Jadi pakai komputer itu otomatis ya. Kalau yang saya bahas ini kan analitik ya. Metode analitik. Berbasis matematika ya. Udah, ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Oke, kalau kalian enggak ada pertanyaan, ya saya akhiri saja ya. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.